Sebenarnya saya cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang nanti ada Mbah Sujiwo Tejo jadi pembicara juga. Loh, kurang apa saya gitu? Kenapa harus datengin Mbah Sujiwo Tejo itu? Kok seolah-olah ilmu saya ini masih kurang itu loh. Sebenarnya saya rada tersinggung gitu. Cuma berhubung Mbah Tejo bersama nanti alunan musiknya yang itu tidak saya memiliki kemampuan itu, maka oh ya ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Mbah Tejo. Ya, saya izin berdiri, Mbah, agar yang di belakang bisa juga menyimak dengan hikmat sambil melihat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Bara selaku Wakil Bupati Kabupaten Mojokerto atas rumah dinasnya yang diperkenankan untuk menjadi tempat berkumpul kita pada malam hari ini. Dan pada malam hari ini saya juga mau menyampaikan terima kasih atas pimpinan lagu kebangsaan kita tadi, karena saya sudah lama itu rindu untuk bisa khidmat. Bang Sofi, kepada Bang Sofi saya mau mengucapkan terima kasih Bang Sofi. Saya rasa kita semua rindu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia sehikmat tadi, sehikmat ketika kita berdiri untuk menyambut Nabi Muhammad ketika Mahallul Qiyam. Tapi seringkali bukan lagu kebangsaannya yang ketularan hikmat dari Mahallul Qiyamnya, tapi justru Mahallul Qiyamnya ketularan tidak hikmat seperti lagu kebangsaannya. Dan tadi kita merasakan hikmat itu, sehingga kemudian kita bisa terdidik. Nah, saya mau ke sana karena kita ini terlalu banyak berbohong dan dijejali kebohongan. Kita ini terlalu sering berbohong dan dijejali kebohongan. Sampean kalau nonton TV itu kan isinya kebohongan semua tuh. Sinetronnya ya bohong, beritanya ya hoax, bahkan azannya. Saya itu masih gak terima azan di TV itu karena lip sync. Kenapa gak keluarin budget untuk azan itu gak lip sync? Kan bohong itu azan, karena dia lip sync itu, sehingga hikmatnya itu hilang. Sehingga kata Imam Ghazali, dikutip juga oleh para ulama seperti Habib Ali Jufri, seringkali itu orang tidak menerima ujaran-ujaran keberagamaan bukan karena hati mereka yang bermasalah, tapi mulut pengujarnya itu yang bermasalah. Banyak orang mengajarkan agama, tapi mulut dia itu tidak beragama, sehingga kemudian menjadi masalah di sana sini. Padahal kategori ilmu di dalam Al-Quran itu, ilmu itu adalah apa yang kamu lakukan, bukan apa yang kamu ketahui. Makanya Al-Quran katakan, fas'alu ahla dzikir in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak mengetahui, bertanya kepada ahli zikir. Quran enggak bilang fas'alu ahlal fikir. Quran enggak bilang fas'alu ahlal fikir in kuntum la ta'lamun. Seharusnya kalau kamu enggak tahu, tanya ke orang yang tahu, ahli berpikir. Tapi Quran ahli zikir, langsung melompat ke ahli zikir. Karena apa yang kamu pikirkan, kalau tidak kamu zikirkan, itu bukan ilmu dalam kategori Al-Quran. Dan kita banyak tuh sekarang
mencoba menyerap ilmu dari orang yang bahkan tidak pernah menzikirkan ilmunya. Kepalsuan tuh di mana-mana, sehingga kemudian bahkan azan lo palsu. Kan berita palsu aja itu udah aneh ya. Reality show lo, gak real, gak reality, gak real. Reality show gak real. Kita dijejali itu kebohongan demi kebohongan. Dan sama dengan kasus Mahalul Qiyam dan lagu kebangsaan, justru YouTube nanti kemudian ikut mempertontonkan kebohongan-kebohongan itu, mempertontonkan, dibuat gimmick seperti ini, gimmick seperti itu. Makanya sampean nonton Jeda Nulis aja. Mbak Tejo itu bisa membuktikan bahwa Jeda Nulis itu tidak ada kebohongan. Bahkan gak usah lighting waktu wawancara Mbak Tejo. Gak usah menentukan tema, gak ada rundown, gak ada apa. Duduk saya dan Mbak Tejo udah ngobrol ngalor ngidul. Karena kan kita percaya bahwa apa yang keluar dari hati itu adalah kebenaran, sehingga akan sampai juga ke hati. Jadi sekarang itu terlalu kita dijejali itu. Kemudian yang kedua, selaku setengah tuan rumah aslinya kan Gus Bara ya. Saya setengah tuan rumah lah yang punya rutinan ini. Saya mohon untuk kita khidmat pada malam hari ini. Paling tidak kalau kita gak mau berbicara tentang moral dan etika, paling tidak ini sebagai bentuk penghormatan kita kepada tamu yang kita undang pada malam hari ini, Mbah Sujiwo Tejo. Dengan kita tidak menyalakan HP, kita tidak melakukan aktivitas apapun kecuali yang berhubungan langsung dengan apa yang ada di panggung ini. Kalau lagi bermusik, menikmatinya. Kalau lagi menyampaikan pendapat, didengarkannya. Kalau perlu ada yang ditulis, monggo ditulis. Kita belajar untuk mendengarkan orang yang berbicara, karena ini hal yang paling mendasar dari akhlak kita yang seharusnya ada, tapi kita tinggalkan dan kita kemudian berbicara tentang hal-hal besar tanpa memulai dari hal-hal kecil. Dan hal-hal kecil ini, itu kecil hanya di pandangan kita, tapi dalam pandangan Allah itu sesuatu ini besar. Sebagai bukti, di Quran itu salah satu pujian kepada Nabi Muhammad, mazaghal basaru wa ma tagha. Muhammad itu kata Allah, kalau dia duduk dengan orang, dia lihat matanya orang itu. Tidak pernah matanya itu keluar dari pandangan terhadap orang itu. Itulah akhlak Nabi dalam mata. Nabi itu kalau ada orang berbicara, bukan hanya didengarkan, seluruh sanubarinya itu terfokus kepada siapa yang berbicara. Matanya itu ngelihat ke orang yang berbicara. Sehingga pernah beberapa sahabat pulang dari duduk bersama Nabi Muhammad, itu semua cerita ke istrinya, Nabi Muhammad kenapa ya hari ini menspesialkan saya, dilihat terus saya. Dan itu semua bercerita seperti itu kepada istrinya. Karena 7 orang duduk bersama Nabi Muhammad, 7-7-nya itu merasa diperhatikan oleh Nabi Muhammad, karena dilihat satu persatu oleh Nabi Muhammad secara adil. Kalau kita kan biasanya ngelihat ke semuanya, tapi pas ke yang cantik agak lama biasanya itu. Agak lama. Atau ke yang kaya agak lama, ke yang berjabatan tuh agak lama, kan gitu. Kalau Nabi Muhammad itu hal kecil kan mungkin bagi kita, tapi itulah yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Mazaghal basaru wa ma tagha. Sungguh penglihatannya Nabi Muhammad itu penuh kemuliaan, karena beliau fokus. Dan itu yang kemudian jadi kemana-mana, bisa jadi penyakit mental kita. Ketika kita itu tidak pernah menghadirkan diri kita dalam setiap peristiwa yang kita jalani. Kita di sini sekarang mikirin yang di rumah. Kita di rumah mikirin yang di sini. Kenapa saya tadi gak fokus ketika kajian? Kita hari ini hidup mikirin yang besok. Besok hidup mikirin yang lusa. Terus aja begitu kita. Gak pernah hadir tuh pikiran kita dalam diri kita. Sehingga itu yang menjadi masalah juga secara psikologis nanti itu.
Makanya ada temuan-temuan baru, misalnya kalau Anda baca Viktor Frankl tuh tentang pentingnya menghadirkan pikiran saat ini dan di sini. Karena kalau dalam Islam ini kan semua akan dipertanggungjawabkan. Anda duduk hari ini di sini, kalau tidak menyimak apa yang disampaikan, itu kan akan dipertanggungjawabkan di depan Gusti Allah nanti. Lu sampean kok ada hambaku menyampaikan hal-hal yang baik, kok sampean nggak dengerin? Urusan sama Gusti Allah nanti. Nabi Muhammad juga begitu. Ada orang menyampaikan sabda-sabdaku, apalagi cucuku loh. Gak didengerin. Makanya Gusti Allah dari awal gak mau ini terjadi kepada Gusti Allah, sehingga Gusti Allah tekankan di dalam Al-Quran, fa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau Quran dibacakan, dengerin, simak, resapi, dan kalian boleh cek tuh di acara-acara pemerintahan, acara-acara kebudayaan, acara-acara pengajian. Itu baca Quran, lagu kebangsaan, itu hanya selayang pandang tuh. Quran lagi dibacakan orang main HP, Quran lagi dibicarakan orang ngobrol, gak cendikiawannya, gak kiainya, gak habibnya, gak ustadznya, gak pejabatnya, semuanya tuh. Saya lihat tuh sering terjadi hal-hal seperti itu. Padahal Quran bilang dakuri Al-Quran fastami'u. Makanya dilarang dalam kesepakatan Darul Ifta Misriyah, lembaga fatwanya Mesir, itu dilarang nyetel ayat Quran di pasar atau di tempat-tempat yang tidak memungkinkan orang untuk menyimaknya. Itu gak boleh. Di pasar waktunya orang kerja kan sering tuh. Sampean kalau ke Sunan Ampel banyak tuh kan orang nyetel Quran. Itu nanti Quran yang melaknat dia di akhirat tuh. Karena nggak boleh, itu kan ngeprank gitu. Lah iya, saya itu merasa diprank oleh mereka lewat Bismillahirrahmanirrahim. Kita kan harus dengerin tuh, wajib itu hukumnya. Gusti Allah lagi ngomong kita gak dengerin, karena itu haram tuh di pasar nyetel ayat Quran. Seperti haramnya kita ketika mau tidur itu menyetel ayat Quran sebagai media untuk kita tidur, sehingga ada momen kita tidur dan ayat Qurannya tetap berjalan. Jadi makanya kata Gusti Allah fastami'u, dengerin kalau saya ngomong. Dan itu hal yang dasar sekali yang sekarang kita lihat di forum-forum. Ya orang kan tetap. Sampai saya tuh sering berada di kondisi yang membingungkan. Ada seorang yang ngerti agama tapi ngajak ngomong ketika Al-Quran dibacakan, ya mau gak dengerin, dia takut tersinggung, kemudian dianggap begini dan begitu. Mau dengerin Al-Quran juga takut, mau dengerin dia ngomong, masa kita gak dengerin Al-Quran. Kita dibuat berada di dalam kondisi-kondisi yang paradoks dan anomali itu karena tatanan yang gonjang-ganjing. Seperti Anda di pesawat yang sedang gonjang-ganjing, yang sedang turbulensi. Misalnya Anda mau ngasih aqua kepada dia dalam keadaan di gelas tuh, Anda mau ngasih aqua untuk diminum, tiba-tiba karena turbulensi jadi tumpah. Jadi kamu nyiram saya, lu enggak, saya mau ngasih, tengkar tuh orang. Karena tatanan kebudayaannya tidak diatur dengan baik. Karena orang sudah terbiasa untuk gak dengerin omongan orang lain, terbiasa untuk tidak menghargai orang lain. Ini yang paling mendasar dari apa yang akan kita bicarakan panjang pada malam hari ini tentang toleransi. Karena inti di antara inti toleransi itu adalah penghargaan kepada orang lain. Penghargaan kepada orang lain. Bahkan Nabi Muhammad pernah ditegur dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ketika seorang tua buta datang kepada Nabi Muhammad, sedangkan Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan orang-orang Quraisy. Kemudian Nabi Muhammad lebih fokus kepada orang Quraisy dan mengabaikan pertanyaan Abu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum,
Maka kata Allah, jangan. Semua orang itu harus diperhatikan dengan baik. Bukan karena kamu ingin orang Quraisy ini masuk Islam sehingga menyebabkan kamu mengabaikan suara dari orang buta bernama Abdullah bin Ummi Maktum itu. Itu toleransi yang paling kecil, yang paling dasar. Penghargaan kepada orang lain dalam segala hal. Nah, itu yang saya inginkan sebagai setengah tuan rumah pada malam hari ini, agar kita gak memalukan ke tamu yang datang. Di antaranya dalam hal ini yang utama adalah Mbah Sujiwo Tejo. Jadi saya mohon, ayo kita simak bareng-bareng, coba hadirkan pikiran kita di sini dan saat ini. Pasti Anda akan mendapatkan kehangatan, kenyamanan, pencerahan gitu, ketika Anda hadir saat ini dan di sini. Dan saya berusaha hanya setengah jam, ini udah 15 menit karena ini orang-orang yang sudah hampir 1 tahun atau setengah tahun hadir rutinan saya, jadi kayaknya mereka tidak begitu perlu mendengarkan pendapat-pendapat saya, sudah sering mereka ini. Sebenarnya mereka ini namanya pemuda tersesat, tapi sudah tercerahkan, Dan sebenarnya saya cukup tersinggung ketika Gus Ipul itu bilang nanti ada Mbah Sujiwo Tejo jadi pembicara juga. Loh, kurang apa saya gitu? Kenapa harus datengin Mbah Sujiwo Tejo itu? Kok seolah-olah ilmu saya ini masih kurang itu loh. Sebenarnya saya rada tersinggung gitu. Cuma berhubung Mbah Tejo bersama nanti alunan musiknya yang itu tidak saya memiliki kemampuan itu, maka oh ya ada nilai lebih yang akan diberikan oleh Mbah Tejo. Dan saya terus terang, saya tidak menghadirkan musik dalam ceramah saya, bukan karena saya tidak mau belajar musik dan tidak bisa bermain musik, tapi saya meyakini musik itu haram. Iya kan? Mbah Tejo kalau di ILC itu dulu saya lihat gagah betul kan. Jadi saya itu bernafsu pengen ngerosting Mbah Sujiwo Tejo. Kan politisi-politisi itu dimarahin sama Mbah Sujiwo Tejo itu. Kata saya, ya paling enggak saya sedikit merasakan kecucuan Nabi saya lah karena ngerosting Mbah Sujiwo Tejo itu. Iya. Jadi nanti akan banyak yang disampaikan Mbah Sujiwo Tejo. Jadi mohon disimak. Dan soal pada malam hari ini kita berkumpul karena almarhum Rianto, seorang banser yang meninggal karena mendedikasikan nyawanya untuk toleransi, untuk perdamaian, untuk keamanan, dan untuk kemanusiaan. Bagi yang belum mengenalnya, saya ingin Anda nanti mengenalnya entah melalui media tulisan atau melalui film. Ada film tentang Rianto yang disutradarai oleh Mas Hanung Bramantyo, judulnya Tanda Tanya, ada di Netflix, bisa Anda tonton. Tapi kayaknya Anda nggak langganan Netflix. Jadi itu film yang
menjadi biografi almarhum Riyanto. Karena itu saya mohon membacakan suratul Fatihah untuk almarhum Riyanto ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khususan ila ruh almarhum Riyanto wal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Riyanto itu bukan orang yang bagi saya menjaga gereja. Kita itu akhirnya terlalu berusaha menghukumi orang dengan tidak mengetahui apa yang sedang terjadi, sehingga hukum itu keluar berdasarkan praduga kita tentang orang lain, bukan tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Orang berdebat tentang boleh enggak menjaga gereja. Loh, yang dilakukan oleh Riyanto dan teman-teman Banser itu sebenarnya bukan menjaga gereja, sebagaimana yang kemudian diceritakan oleh banyak ulama. Yang dilakukan mereka itu adalah menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja ketika mereka melangsungkan ibadahnya, baik ibadah Natal ataupun ibadah-ibadah lainnya. Itu yang mereka lakukan. Mereka gak mau nama Islam itu dicoreng oleh orang-orang yang mau mengganggu orang lain yang sedang beribadah, dan itu akan menyebabkan nama Islam buruk dan agama Islam dibenci oleh orang lain, sehingga mereka jaga agar tidak ada orang yang mengatasnamakan Islam yang mau mengganggu orang-orang yang sedang beribadah. Karena beribadah apapun agamanya dalam Islam itu dipersilahkan oleh Allah. Karena itu di dalam perang sekalipun tidak ada orang yang diperkenankan mengganggu orang lain untuk beribadah. Karena itu di dalam perang, kalau ada gereja sedang beribadah, maka semua yang ada di dalam gereja, dari pastornya, pendetanya, umatnya, itu tidak boleh dilukai. Bangunannya itu tidak boleh bahkan dilempar dengan satu kerikil pun. Itu dalam kondisi perang, apalagi di dalam kondisi damai seperti yang kita jalani hari ini. Itulah yang sebenarnya dilakukan oleh teman-teman Banser dan almarhum Riyanto. Mereka menjaga, nggak mau saudara kita mencoreng agama kita dengan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan kepada orang yang sedang beribadah di sana. Bukan mereka mendukung apa yang mungkin oleh sebagian orang dianggap itu kesyirikan ibadahnya orang-orang di gereja. Ada Banser ataupun nggak ada Banser, wong tetap jalan kok. Itu peribadatan. Dan ada Banser menjaga itu kan karena seringnya kasus orang sedang beribadah Natal kemudian diganggu. Maka teman-teman Banser melindungi mereka dari saudara-saudaranya yang mengatasnamakan Islam untuk kemudian merusak kehikmatan orang-orang Kristiani yang sedang beribadah. Itu yang dilakukan. Jadi gak relevan kalau pertanyaannya boleh apa tidak menjaga gereja. Mereka gak menjaga gereja kok. Mereka menjaga kita agar gak ngapa-ngapain gereja. Karena Allah yang menjamin peribadatan setiap orang sesuai dengan agama dan imannya. Karena ada kasus beberapa gereja diganggu, maka kita jaga ketika mereka beribadah agar mereka bisa beribadah secara hikmat. Dan agar kalau terjadi apa-apa, yang pertama di depan adalah kita yang akan menghalau saudara kita kalau ngapa-ngapain saudara kita yang lain dari agama lain. Kita yang terdepan tuh. Kalau harus ada yang luka, kita yang luka. Kalau harus ada yang mati, kita yang mati. Bukan mereka. Karena kalau mereka yang luka, mereka yang mati, kita yang hangus. Nama Islam yang hangus. Makanya saya sering bilang, ketika ada orang ngebom gereja, yang sejatinya hangus itu iman mereka, bukan gerejanya. Gerejanya mah tinggal diajuin ke Gus Bara, ya dibangun lagi. Iya kan? Kan tinggal dibangun. Infrastruktur tuh gampang bangunnya. Yang masalah iman kita itu yang hangus. Nah karena itu
yang juga perlu kita pelajari bahwa itulah Islam. Nabi Muhammad itu ketika beliau mau ke Mekah dari Madinah dengan 1000-an hingga 4000-an umat Islam bersenjata lengkap mau pergi ke Mekah untuk melakukan umroh, maka itu beberapa tahun menjelang umat Islam melakukan Fathu Mekah, menguasai kota Mekah, melakukan pembukaan terhadap kota Mekah. Sudah kuat mau datang ke Mekah untuk beribadah umroh, dihadang oleh orang-orang musyrik Mekah, tidak diperkenankan masuk ke Mekah di satu tempat yang disebut dengan Hudaybiyah. Maka kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab, Nabi serang aja ini orang-orang musyrik ini, karena jumlah kita jauh lebih besar dari mereka dan kita pasti menang kalau kita serang mereka. Kemudian kata Nabi, aku diutus untuk memberi rahmat, bukan untuk memerangi siapapun. Enggak. Kemudian Nabi ajak dialog. Yang diutus dari kaum musyrik namanya Suhail ibn Amr. Suhail ibn Amr datang kepada Nabi di meja perundingan. Kemudian kata Nabi, apa yang harus kita ambil sebagai titik sepakat agar tidak ada darah yang tumpah hari ini, tidak ada nyawa yang melayang hari ini. Karena hifdun nafas, menjaga satu nyawa dari hilangnya nyawa atau dari tumpahnya darah, itu adalah salah satu dari 5 amanat dasar dalam Islam. Pancasilanya Islam itu kan diantaranya hifdun nafas, yang disebut dengan maqasidus syariah itu. Tujuan syariat Islam itu salah satunya hifdun nafas, menjaga nyawa seseorang, tidak boleh terluka, tidak boleh hilang. Makanya kata Nabi, ayo kita bikin perjanjian. Dikenallah kemudian perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah itu adalah perjanjian yang paling tidak menguntungkan umat Islam tuh. Karena isinya itu merugikan umat Islam. Klausul pertamanya, umat Islam yang sudah berbondong-bondong mengeluarkan biaya, tenaga, pikiran untuk berjalan menuju Mekah untuk berumroh, suruh balik lagi, tahun itu gak boleh umroh. Berapa biayanya itu yang sudah keluar tuh? Kan nanti harus berurusan dengan travel yang memberangkatkan waktu itu. Itu berapa kerugiannya? Ya itu mirip gitu, sampean sudah sampai Jeddah, kemudian suruh pulang tuh. Kan apalagi orang Madura itu kan iya kan, dia kalau pergi ke Mekah itu ngumpulin bahkan dari koin-koin 100-an 500-an zaman dulu. Jadi pas nyampe Jeddah suruh pulang, keket boy kak, tengkar aja, nggak mau dia, suruh pulang langsung. Lebih baik pulang nama daripada saya. Anda hati-hati sama orang yang ngomong lebih baik demi ini demi itu. Nah, kemudian klausul keduanya, kalau ada orang musyrik masuk Islam, maka dia harus dikembalikan ke musyrik. Sehingga nanti ada kisah tentang Abu Jundah ibn Suhail, ketuanya orang musyrik, anaknya namanya Abu Jundah, itu masuk Islam. Kata Nabi, enggak, saya terikat kepada perjanjian untuk tidak boleh nerima orang masuk Islam dari kalangan musyrik Mekah, maka kembalilah kamu. Walaupun akhirnya nanti Abu Jundah ini masuk Islam, tapi Nabi taat kepada perjanjian walaupun perjanjian itu tidak fair. Ini juga buat meneguhkan pandangan kita. Jangankan Pancasila, perjanjian atau kalimatun sawa yang agung, yang fair. Perjanjian yang tidak agung dan tidak fair aja, perjanjian Hudaybiyah itu Nabi pegang erat, Nabi tidak langgar. Maka kemudian kalau ada orang Islam kembali musyrik, gak apa-apa, gak adil. Tapi kata Nabi, gak apa-apa, demi tidak ada darah dan nyawa yang tumpah hari itu dan melayang hari itu. Kemudian di perjanjian itu ditulis, yang bertanda tangan di bawah ini Suhail ibn Amr. Dari kalangan umat Islam, Sayyidina Ali yang menulis, Muhammad Rasulullah. Kemudian kata Suhail bin Amr, loh, Anda mau ngeprank saya? Kalau saya tanda tangani, saya auto syahadat ini.
Saya nggak mengakui Muhammad sebagai Rasul Allah. Hapus, ganti Muhammad bin Abdullah, bukan Muhammad Rasul Allah. Karena saya nggak mau mengakui Muhammad Rasul Allah. Akhirnya kata Sina Ali, tengkar aja udah. Rasul, ini memang kayaknya buzzer ini Rasul gitu. Perlu diberantas ini. Nah nanti yang melahirkan buzzer tuh kayaknya keturunan Suhail bin Amr ini. Terus minta ini minta itu. Akhirnya kata Nabi enggak. Kemudian kata Nabi hapus. Benar yang dia bilang, hapus tuh gelar Rasulullah. Kata Sina Ali enggak. Gelar ini yang menyematkan Allah, dan Allah di Al-Quran tidak pernah memanggil Nabi Muhammad tanpa gelar itu. Wa ma Muhammadun illa Rasul. Illa Rasul. Makanya Allah gak pernah ya Muhammad, gak pernah. Allah manggil ya Ibrahim, ya Adam, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Tapi sampai kepada Nabi Muhammad, ya ayyuhan nabi, wahai junjungan nabiku, ya ayyuhan rasul, wahai junjungan rasulku. Tapi gelar itu suruh hapus. Enggak, kata Sina Ali, saya gak mau. Allah aja gak pernah menghapus gelar itu. Kemudian Nabi Muhammad minta, karena beliau tidak bisa membaca dan menulis, ummi, minta kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menunjukkan di mana tulisan Rasulullah itu. Kemudian dengan jarinya sendiri beliau hapus tuh gelar Rasulullah. Gelar yang diberikan oleh Allah, dan Allah tidak pernah sekalipun memanggil Nabi Muhammad tidak dengan gelar itu. Hari itu oleh Muhammad Rasulullah dihapus agar tidak ada darah yang tumpah, tidak ada nyawa yang melayang, tidak ada peperangan, tidak ada pertengkaran, tidak ada kebencian. Itulah yang kemudian menjadi pegangan kita. Kita akan melakukan apapun untuk terhindarnya tuh pertengkaran, termasuk di media sosial. Kalau sekiranya Anda jawab itu buzzer, Anda jawab itu orang yang gak suka pada Anda, akan bikin timeline itu isinya pertengkaran, ya gak usah dijawab. Ngomong kita ini sekarang itu pelajaran yang sering luput dari kita adalah belajar gak banyak bacot. Iya, itu jihadnya Sayyidah Maryam tuh. Sayyidah Maryam punya anak, gak ada suaminya. Terus kata Allah, diam. As-saum, diam, puasa ngomong. Itu pelajaran yang jarang kita pegang sekarang di era disrupsi informasi, komentar dan lain sebagainya. Nah, dan Rianto itu dikisahkan bukan mau bunuh diri. Sebisa mungkin beliau itu ingin menjaga nyawanya. Karena itu ketika beliau menemukan bom di dalam gereja, beliau ambil, kemudian beliau berlari keluar gereja karena tidak ingin iman umat Islam itu hangus hari itu. Nggak ingin nama umat Islam itu tercoreng hari itu. Maka beliau peluk bom itu, beliau berlari keluar gereja. Dan ketika beliau berlari keluar gereja, beliau lempar bom itu. Tapi ketika beliau lempar, maka bom itu membentur tempat sampah dan akhirnya kembali, sehingga akan membahayakan saudara-saudaranya sesama muslim yang ada di luar. Maka kemudian beliau ambil itu lagi, kemudian beliau berlari sambil memeluk, sampai kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau syahid. Ini pelajaran. Momentum beliau ngelempar bom itu bagi saya adalah momentum yang penting, karena itu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa umat Islam nggak pernah diajari untuk mencari kematian syahid dengan mencari kematian melalui bom itu. Nggak pernah. Kesyahidan itu bukan cara mati dalam Islam, tapi kesyahidan itu adalah cara hidup. Siapa yang hidup dalam jihad, memberikan manfaat kepada orang lain, mendamaikan orang yang bertengkar, memberikan rasa aman bagi orang yang deg-degan, maka mati dalam keadaan apapun, dia mati dalam keadaan syahid. Itulah yang dipertontonkan oleh Rianto. Dia buang bomnya, dia bukan senang mati, wah saya meluk bom senang nih berarti mati syahid. Enggak, dia tahu bahwa orang yang sejatinya bisa syahid itu yang berani hidup. Kalau berani mati itu penakut. Orang yang gak berani hidup itu penakut. Dia bukan jihad, dia bukan syahid kalau mati, dia penakut. Sebagaimana orang yang tidak mau menghadapi masalah itu penakut.
Anda yang kesini karena ninggalin istri Anda yang Anda merasa punya masalah dengan dia, itu penakut tuh. Kesini cuman biar gak tukaran di istri, wailah. Jadi syahid itu cara hidup, bukan cara mati. Mau mati di medan perang pun, kalau cara hidupnya tidak jihad, ya gak mati syahid. Banyak itu orang yang mati di medan perang di zaman Nabi, sebelum Nabi ataupun setelah Nabi, gak dihukumi syahid kalau tidak hidup dalam keadaan jihad. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh Rianto. Dia memperlihatkan bahwa hifdun nafas, menjaga nyawa, termasuk nyawa kita sendiri, itu adalah jihad. Anda itu tetap hidup sampai waktunya mati, itu jihad loh. Anda tanya ke orang yang stroke, orang yang diabetes, orang yang mengalami sakit ini sakit itu, atau orang yang sedang berada dalam kemiskinan yang begitu miskinnya, atau sedang mengalami depresi, kalau boleh mati saya pengen mati, tapi dia memilih tetap hidup, dan itulah jihad. Anda memilih tetap hidup, itu jihad. Kalau pengennya kita itu ya mati, ngapain? Nah karena itu Rianto ngajarin dengan momentum pelemparan bom itu, bahwa saya pengen hidup. Kalau saya bisa menjaga nama baik umat Islam dengan tetap hidup, saya pengen hidup. Tapi berhubung kondisinya gak bisa, kalau nyawa ini harus dikorbankan demi keamanan, kedamaian dan lain sebagainya, maka dikorbankan itu nyawa oleh beliau. Karena itulah perintah Nabi Muhammad. Nah, maka kemudian kita di sana belajar tentang berbagai hal, kemanusiaan iya, toleransi iya, bahwa kita merelakan hak kita untuk tidak diambil demi tercapainya kemaslahatan bagi orang lain. Enggak apa-apa hak hidup kita diambil, asalkan kehidupan orang lain bisa berjalan dengan lebih baik. Itulah toleransi. Hak itu kan gak mesti diambil. Kita merelakan hak kita tidak diambil demi kemaslahatan dan kemanfaatan yang lebih besar. Nah, itu yang tidak saya temui di Jakarta tuh. Orang yang sangat tidak toleran. Kita belajar toleransi dari hal-hal kecil lah. Orang yang punya polisi tidur di depan rumahnya karena punya anak kecil, menurut saya itu orang yang tidak toleran dan tidak punya iman tuh. Iya, dia yang tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain outputnya. Iya, dia yang enak tidur sama istrinya, kita yang suruh jagain anaknya. Kan banyak tuh di kampung-kampung juga, di Bondowoso, di kampung saya tuh pernah. Jadi ada polisi tidur dengan alasan karena banyak anak kecil main di jalan. Loh, anaknya yang suruh jangan main di jalan, kok malah kita yang suruh jagain anak dia. Bikin pagar yang tinggi biar anaknya gak main, bikin tempat bermain untuk anak-anaknya, jangan malah kita. Karena kenapa saya bilang gak ada iman? Karena kata Nabi, iman itu ada 60-70 cabang. Cabang pertama la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Cabang terakhir itu adalah memindahkan duri yang ada di tengah jalan ke pinggir jalan. Lah ini udah gak mindahin duri dari tengah jalan ke pinggir jalan, malah bikin polisi tidur di tengah jalan. Makanya saya bilang, kalau ada acara-acara baik kenegaraan ataupun keagamaan ataupun kebudayaan yang nutup jalan, itu saya gak pernah serang. Karena gak mengganggu jalan orang lain, itu adalah cabang dari iman kalau dalam Islam. Nah, itulah toleransi. Kita merelakan apa yang menjadi hak kita untuk orang lain, agar kemaslahatan menjadi baik-baik saja. Dan itu yang sekarang hilang. Orang sibuk menuntut haknya, tapi lupa melaksanakan kewajibannya. Makanya kita hanya punya istilah hak asasi manusia, kita gak punya istilah wajib asasi manusia. Iya kan? Generasi
buruk sekali itu. Yang punya istilah HAM, nggak punya istilah WAM. Iya, karena kita dididik untuk hanya menuntut hak, nggak pernah menunaikan kewajiban. Makanya kita nggak punya istilah wajib asasi manusia. Padahal kewajiban itu bersifat wajib, hak itu nggak bersifat wajib. Boleh diambil, boleh nggak diambil. Makanya Anda diajarkan berpuasa. Yuk sesekali jangan makan, walaupun makan itu hakmu. Diajari sedekah, walaupun itu hakmu karena hasil kerjamu, tapi coba kasih ke orang lain. Nah, itu kan pembelajaran. Hidup itu bukan hanya menuntut hak. Sampean berumah tangga kalau cuma mikirin hak, lama-lama cerai itu, ditarik terus, istri narik, suami narik, lama-lama putus tuh. Makanya bangsa yang punya istilah hak asasi manusia, gak punya istilah wajib asasi manusia, itu bangsa yang masih mundur, belum maju. Makanya nanti kita pengen tahu di negeri Jancukers, apakah ada istilah wajib asasi manusia? Kalau ada, kita makar. Lebih enak di sana ya. Jadi mari kita belajar tentang toleransi itu dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Memulai dari hal-hal kecil di sekitar kita, sehingga kemudian itu menjadi jalan hidup kita. Karena gak mungkin kita hidup tanpa toleransi itu. Sampean ngebut papasan dengan orang lain yang juga ngebut, kalau salah satu tidak toleran tuh ya nabrak. Gak mungkin tuh, harus ada toleransi. Makanya tanpa itu gak mungkin kita bisa hidup. Nah, sesuai janji ini kurang lebih sudah setengah jam. Jadi itu pengantar dari saya. Nanti mungkin akan ada sesi tanya jawab yang kita bisa eksplorasi lebih dalam tentang makna Riyanto, toleransi dan lain sebagainya. Selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Terima kasih Habib. Jadi memang sahabat Riyanto ini salah satu pahlawan kemanusiaan ya hadirin. Saya pernah dengar itu kalau orang baik itu akan terasa baik ketika beliau sudah wafat. Jadi kebaikannya ini tetap terkenang meskipun beliau sudah tidak ada di dunia ini. Nah, berbicara tentang toleransi tadi Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan bagaimana toleransi itu. Setelah ketika kita berkaca di negeri ini, Habib, Mbah, di negeri ini ada yang namanya demokrasi. Nah, kalau menurut kita pribadi, demokrasi di Indonesia ini masih semu-semu gitu ya Mbak ya. Nah, untuk itu bagaimana penegakan toleransi dan juga bagaimana baiknya ini kedepannya jika diterapkan di Indonesia dan khususnya ketika kita sebagai warganya gitu. Nah, untuk itu kepada Mbah Sujiwo Tejo kami persilakan.